Shalom Horas, selamat pagi sahabat GKPS TV. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan untuk itu marilah kita berdoa. Sungguh sukacita besar bagi hidup kami Tuhan menerima kasih karunia-Mu, hari baru yang boleh kami jalani. Dan kami mau menjalani hari ini di dalam terang Tuhan. Biarlah Engkau yang menuntun kami lewat firman-Mu yang akan kami dengarkan, sehingga kehidupan kami sungguh menjadi kesaksian yang hidup bagi kemuliaan nama-Mu ya Yesus, dan menjadi sukacita bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini diambil dari surat ke Jemaat Roma, pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-20. Demikian tertulis di sana. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca ini memuat suatu nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Roma agar jemaat tidak memakai kebebasan mereka atau kemerdekaan mereka yang telah mereka peroleh di dalam Yesus Kristus, yang boleh kita sebut sebagai kemerdekaan Kristen, yang dapat menjadikan orang lain tersandung dan menimbulkan pertikaian di tengah-tengah persekutuan jemaat oleh karena perbuatan kita. Dengan kata lain, kalaupun kita memiliki kebebasan, namun marilah kita mempertimbangkan atau memperdulikan dampak dari perbuatan kita itu agar tidak menimbulkan batu sandungan bagi orang lain. Dengan kata lain, kita diminta untuk tidak memakai atau menyalahgunakan kebebasan Kristen atau kebebasan kita. Tetapi sebaliknya, kendati kita memiliki kebebasan itu, baiklah kita menunjukkannya untuk hal-hal yang membangun dan mendatangkan damai sejahtera di tengah-tengah persekutuan kita. Dan karena itu mungkin saja di tempat-tempat tertentu atau waktu-waktu tertentu kita harus membatasi diri atau harus mengendalikan diri untuk tidak melakukan sesuatu, bila hal itu berpotensi menjadikan orang lain tersandung dan jatuh dalam dosa. Terlebih bila apa-apa yang kita lakukan itu atau kerjakan itu bukanlah hal-hal yang prinsip atau boleh kita katakan hanya sebatas untuk memenuhi keinginan dan pemuasan kesenangan kita saja. Sebagai contoh, dan inilah yang sekaligus sebagai latar belakang nasihat ini, banyak orang di antara jemaat di Roma itu yang tersandung imannya dan menjadi bingung ketika melihat saudara-saudaranya memakan makanan apa saja, sementara mereka berkeyakinan hanya boleh memakan makanan-makanan tertentu. Dan keadaan ini semakin diperparah oleh karena saudara-saudaranya itu justru menghakimi dan mentertawakan saudara-saudara yang telah tersandung dan bingung tersebut. Akibatnya timbullah perselisihan dan ketidakharmonisan
dalam persekutuan. Dan pada akhirnya menghilangkan damai sejahtera dan sukacita di tengah persekutuan jemaat. Hal ini dikatakan misalnya di dalam ayat 2 sampai ayat 3 dalam bacaan kita tadi. Di sana disebutkan, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Dan saudara-saudara, untuk menyikapi hal inilah, Rasul Paulus menjelaskan bahwa sejatinya kebebasan Kristen itu tidak dimaksudkan untuk kita bebas melakukan apa saja yang kita kehendaki, melainkan kebebasan itu hendaklah ditujukan untuk melakukan apa yang Yesus Kristus kehendaki. Dan kehendak Kristus adalah perbuatan kasih yang dapat mendatangkan damai sejahtera, sukacita, dan hidup dalam kebenaran. Seperti apa yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-15, di sana tertulis, sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntunan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Atau dengan perkataan lain lebih tegas lagi yang tertulis di dalam ayatnya yang ke-17, di sana dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, saudara-saudara, dalam kebebasan kita memang boleh berpendapat bahwa di dalam Tuhan Yesus tidak ada sesuatu yang najis. Seperti yang tertulis di dalam ayat 14. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Namun saudara-saudara, sekali lagi, bila dalam memperlakukannya atau memberlakukan hal itu dapat mendatangkan batu sandungan bagi saudara kita, maka kita diminta untuk tidak melakukannya. Meskipun itu mengakibatkan pembatasan atas kebebasan kita. Sebab dengan demikianlah kasih Kristus dihidupi, di mana dia berkorban bahkan memberi nyawanya untuk kebaikan kita. Dan dalam terang inilah kita boleh mengerti apa yang dimintakan di dalam bacaan firman yang kita baca tadi, yaitu dari ayat 20, agar kita jangan merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Jadi saudara-saudara, marilah kita terlebih dahulu suka untuk menahan diri atau mengendalikan diri kita. Bila hal itu memang dapat mendatangkan batu sandungan bagi orang lain. Tapi sebaliknya, marilah kita mengedepankan apa-apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna dan untuk saling membangun di tengah kehidupan kita. Sebab bila demikian kita lakukan atau hidupi, maka seperti yang dikatakan pada ayat 18, demikianlah kiranya kita boleh melayani Kristus dan ia berkenan pada Allah dan akan dihormati oleh manusia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu
yang sudah disampaikan kepada kami, agar kami tidak menyalahgunakan kebebasan kami yang dapat mendatangkan batu sandungan bagi orang lain. Tapi biarlah kami boleh mengendalikan diri di dalam kasih, sehingga apa-apa yang kami lakukan sungguh mendatangkan apa yang berguna, damai sejahtera dan sukacita di tengah kehidupan ini. Dan biarlah dalam menjalani hari ini pun Tuhan menolong kami di dalam menghidupi dan memberlakukannya. Dalam nama-Mu yang kudus, ya Yesus, kami berdoa. Amin. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir, tanggalkan semua dosa yang melintangi. Ku mau setia kan panggilanku, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janji-Mu ku percaya, Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu. Ku mau setia kan panggilanku, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janji-Mu ku percaya, Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu dalamku. GKPS TV